kan? Ya. Ini mulai semua nih. Ya. Jangan sampai terjadi ya. Sekali ya. Ada. Aduh, ada rasanya. Tentu sekali dan rumah kita didatangi Bapak Presiden Posyandu kita. Senang sekali. Terima kasih untuk Bapak Presiden sudah mengunjungi Posyandu kami, mengunjungi perumahan kami di sini. Sehat-sehat. Saya pikir apa yang disediakan oleh pemerintah itu sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang masa depan anak-anak bangsa. Saya pikir bagus untuk diikuti. Sejauh saya ada anak, saya pikir gampang karena difasilitasi dari setiap posku. Mungkin untuk menstabilkan tumbuh kembang anak, mencegah stunting, seperti itu ya Kak. Iya. Senang sekali bisa melihat secara langsung ini kan tahun perumahan terakhir juga. ya, tahun terakhir. Ini kebanggaan tersendiri untuk kami. Bapak Presiden datang ke perumahan Nendali. Kunjungan langsung begitu toh Kak, karena ini tempat tinggal BTN Nendali tapi dikunjungi. Pokoknya cinta abadi untuk Bapak Presiden. Sehat selalu untuk Bapak Presiden Jokowi. Ini masa terakhir toh Kak, baru bisa kesempatan untuk bertemu langsung. Sangat senang. Ya, kita harus mewaspadi bahwa sekarang ini di seluruh dunia outbreak polio itu terjadi lagi. TBC juga naik. Sehingga kita ingin mendahului untuk daerah-daerah yang vaksin polionya masih rendah. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dikerahkan semuanya agar semuanya sudah mendapatkan vaksin polio anak-anak kita sehingga tidak terjadi lumpuh layu. Itu aja. Stunting Pak, bagaimana kan masih lambat pertumbuhannya Pak sampai saat ini. Nah itu Stunting itu kita mulai dari 37% loh dulu 10 tahun yang lalu. Kemudian sekarang sudah 21. Turunnya juga drastis banget. Tapi dari 21 menuju ke 14 ini memang tidak secepat yang sebelumnya. Karena memang stunting itu kan bukan hanya menyangkut makanan, tambahan makanan bergizi, tapi juga sanitasi, lingkungan tempat tinggal, rumah, air bersih, semuanya harus terkonsolidasi dengan baik. Itu yang terus kita lakukan. Berapa kontrak ini cuma 0,1% penurunannya? Ya, kita tahu angka penurunannya, tahu. Memang sebelumnya agak tebal, sekarang mulai tipis. Tapi kita tetap berusaha agar ditekan menuju ke di bawah 14. Ya.
Ini bagus. Iya. Jadi kalau kita lihat itu persiapan yang kita lakukan untuk perkebunan tebu, ini kita sudah memetakan di banyak daerah yang cukup datar dan juga potensi luas lahan sesuai dengan industri perkebunan tebu. Itu justru cocoknya adalah di Merauke. Kami juga sudah membandingkan di beberapa kawasan dari sisi iklim, dari sisi luasan lahan. Ya ternyata ini untuk skala industri yang skala besar cocoknya adalah di kawasan Merauke. Kita mengharapkan apa yang sudah disiapkan ini sesuai dengan rencana pada tahun 2027 di kawasan Merauke ini kita bisa memproduksi gula sekitar 3 juta ton per tahun. Dan juga di samping itu ada 300 juta kiloliter bioetanol yang akan dihasilkan dari proses industri tebu yang ada di Kabupaten Merauke ini. Wah, kita tahu dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas, dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi. Dan pemerintah Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau akan berkonsentrasi di pangan dan energi. Di sini sudah dicoba, nggak hanya sekali dua kali, tapi tidak berhasil. Tapi yang sekarang menurut saya, kalau tadi saya melihat mulai dari awal pembibitan dengan tissue culture, penanaman beberapa varietas, hasilnya juga kelihatan sudah dicek berapa ton per hektar, semuanya sudah secara saintifik sudah dijalani. Kalau melihat lapangannya, di sini lapangan datar, air juga melimpah. Saya kira memang kesempatan untuk menjadikan Indonesia lumbung pangannya di Merauke dan sekitarnya. Baik itu padi, baik itu jagung maupun tebu. Tebu dan jagung nanti bisa dipakai untuk gula pasir maupun bioetanol. Tadi saya melihat juga ada sebuah niat yang sangat baik dari perusahaan untuk memulainya dengan membuat nursery. Coba tadi dicek ya, dan nanti akan membuat yang lebih gede lagi dengan produksi paling tidak 5 juta bibit pohon-pohon endemik, tanaman-tanaman endemik di Papua yang itu akan dipakai untuk menghijaukan kembali, merehabilitasi hutan-hutan yang ada. Jadi pangannya dapat, energi hijaunya dapat, tetapi juga hutannya tidak dirusak. Saya rasa itu. Menurut kami ya Bu ya, kami juga baru mengenal smart farming ini. Kami dari tahun pertama kami tran sampai sekarang yang kita tanam itu seringnya tabela Bu, tanam benih langsung. Memang tidak sesuai dengan hasil yang ada di pertanian gitu. Memang jauh sekali untuk hasil, potensi hasil. Alhamdulillah setelah ada kegiatan ini ya kami belajar sehingga yang ini beritanya produksi kayaknya lebih bagus. Berapa sih kira-kira perbedaannya produksi sebelumnya? Ya, kalau kami dulu 1 hektar mentok itu biasa cuma dapat 80 sampai 90 ikat karung gitu. Kalau dengan begini alhamdulillah bisa naik sampai 120, 130 ikat sak gitu.